Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 10 materi vektor. Ini adalah video pembahasan soal aplikatif penjumlahan vektor bagian ke-6. Sebelum kita melakukan pembahasan soal, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembahasan soal, dimulai dengan soal yang ke-12. Seekor semut bergerak dari titik A, B, C, dan berhenti di titik C dengan lintasan seperti tampak pada gambar. Tentukanlah perpindahan akhir semut tersebut. Nah, perhatikan gambarnya. Jadi gambar ini merupakan gambar gerak seekor semut dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C. Dengan beranggapan bahwa gerak seekor semut ini mengikuti pola penjumlahan vektor. Ya. Maka untuk menentukan perpindahan sama dengan kita menentukan resultan penjumlahan vektor. Nah, untuk menentukan resultan penjumlahan vektor, maka kita membuat sebuah vektor baru dari titik awal gerak ke titik akhir gerak. Ya. Atau dari titik pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Nah, sekarang kita gambarkan. Ini adalah vektor resultan dan kita beri nama R. Nah, resultan vektor ini ternyata menjadi sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Perhatikan kursornya, nah ini segitiga dan siku-siku di titik B, dan R adalah sisi miring. Untuk dapat menentukan berapa besar sisi miring atau berapa nilai dari resultan vektor ini, kita harus menentukan dulu nilai sisi alas dari segitiga ini dan juga menentukan nilai dari sisi tegak segitiga ini. Nah, oke, kita mulai dengan sisi alas. Perhatikan bahwa pada sisi alas terdapat dua segmen ya. Segmen yang pertama dari titik A ke sumbu Y dan segmen yang kedua dari Y ke titik B. Nah, sekarang perhatikan ini segmen yang pertama. Berapa nilainya? Perhatikan ini sejajar dengan sumbu X. Dan ini dari angka 10 ke titik O, atau di sini letak koordinat 0,0. Dengan demikian maka panjang ini nilainya 10 cm. Dengan demikian maka segmen pertama ini nilainya 10 cm. Kenapa satuannya cm? Perhatikan pada sumbu X dan sumbu Y ada dalam kurung cm. Artinya bahwa ini memiliki satuan, soal ini angka-angka ini memiliki satuan dalam cm. Oke, sekarang kita lanjutkan ke segmen yang kedua dari sumbu Y ke titik B. Perhatikan segmen yang ini sejajar dengan ini. Oke, dan sama panjang ya. Ini koordinat 0,0 sedangkan ini koordinat negatif 5,0. Artinya panjang ini adalah tanda negatif tidak boleh kita gunakan karena nilainya, maka kita ambil positif 5. Dengan demikian maka segmen ini nilainya adalah 5 cm. Dengan demikian maka sisi alasnya sama dengan 15 cm. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sisi tegak. Nah, sisi tegak juga memiliki dua segmen, yaitu dari titik B ke sumbu X dan dari sumbu X ke titik C. Nah, sekarang segmen yang pertama untuk sisi tegak dari titik B ke sumbu X. Nah, panjang ini, segmen ini sama dengan ini. Ini nilainya 5. Dengan demikian maka ini juga 5, yaitu 5 cm. Sedangkan sisanya, perhatikan ini segmen yang kedua, ini panjangnya sama dengan ini, yaitu 3. Maka segmen yang kedua ini nilainya 3 cm. Dengan demikian maka sisi tegaknya bernilai 8 cm. Nah, setelah sisi alas dan sisi tegak sudah kita ketahui nilainya, maka kita bisa menentukan besar atau nilai resultannya dengan cara menentukan panjang sisi miringnya. Oke, dengan menggunakan persamaan Pythagoras, yaitu R kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. Oke, dengan demikian maka R kuadrat sama dengan 15 kuadrat 225 tambah 8 kuadrat 64. Nah, sehingga R kuadrat sama dengan 289 dan R sama dengan akar dari 289 atau R-nya sama dengan 17 cm. Nah, ini ada tanda mutlak, artinya kita menentukan nilai dari resultan ini. Dengan demikian maka sudah terjawab bahwa perpindahan akhir semut adalah 17 cm. Jika kita tinjau juga dengan arah, maka arahnya ke barat laut. Perhatikan ke barat laut. Oke,
sekarang soal nomor 12 sudah kita kerjakan, maka kita lanjutkan ke soal yang berikut, yaitu soal yang ke-13. Nah, soal 12 dan 13 ini pola pengerjaannya sama atau model soalnya sama, yaitu bahwa vektor-vektor yang hendak dijumlahkan sudah diplotkan dalam koordinat kartesius. Oke, sebuah mobil bergerak dari kota A ke kota B, ke kota C, ke kota D, dan berhenti. Gerak mobil ini dipresentasikan dalam koordinat kartesius seperti tampak pada gambar. Tentukanlah perpindahan total mobil. Nah, sekarang tugas kita adalah menentukan perpindahan total mobil. Berarti kita hanya meninjau dari titik awal ke titik akhir gerak, yaitu dari titik A ke titik D. Nah, perhatikan bahwa gambar yang diplotkan pada koordinat kartesius ini sudah dalam bentuk vektor, dan model penggambarannya adalah model penjumlahan vektor secara grafis. Dengan demikian, maka kita langsung menggambar resultan vektor dengan menggambar vektor baru yang bertitik tangkap di pangkal vektor pertama dan berujung di ujung vektor terakhir. Nah, perhatikan bahwa angka-angka di dalam koordinat ini satuannya dalam kilometer, ya, sehingga hasil yang kita dapatkan juga satuannya dalam kilometer. Oke, sekarang kita gambarkan vektor resultannya. Oke, ini R, ya. Dan setelah kita gambarkan R-nya, maka langkah yang berikutnya adalah kita menggambarkan segitiga dengan vektor resultan ini menjadi sisi miring dari segitiga tersebut, dan segitiganya harus segitiga siku-siku. Oke, sekarang kita gambarkan segitiganya. Perhatikan berwarna biru muda, nah, ini berwarna hijau, dan ini jadilah sebuah segitiga siku-siku, dan siku-sikunya ada di sini. Oke, sekarang untuk menentukan nilai R, maka kita tentukan dulu nilai dari sisi alas dan nilai dari sisi tegak. Oke, perhatikan sisi alas ini yang berwarna biru ini sejajar dengan ini, sumbu X dari 40 ke 10 segmen ini. Dan dari 40 ke sini ke titik 0 yaitu 40, dan ini 10 ke titik 0. Dengan demikian maka segmen ini adalah 40 kurang 10. Maka kita dapatkan sisi alasnya adalah 30 km. Perhatikan satuannya kilometer. Dan kemudian sekarang sisi tegaknya, perhatikan sisi tegaknya terdiri dari dua segmen. Segmen yang pertama panjang ini, dan segmen yang kedua dilanjutkan. Nah, panjang yang ini sampai ke titik perpotongan atau titik O ini, panjang ini adalah 12. Sedangkan dilanjutkan ke bawah dengan nilainya 4. Maka kita dapatkan 12 tambah 4 yaitu 16. Dengan demikian maka sisi alasnya 16 km. Dengan demikian maka kita tentukan R nilainya dengan menggunakan persamaan Pitagoras, yaitu R kuadrat sama dengan 30 kuadrat tambah 16 kuadrat. Oke, R kuadrat sama dengan 30 kuadrat tambah dengan 16 kuadrat. Nah, kita hitung R kuadrat sama dengan 30 kuadrat 900 dan 16 kuadrat 256. Kemudian dijumlahkan maka R kuadrat sama dengan 1156. Maka R-nya sama dengan akar dari 1156, yaitu kita dapatkan 34, dan satuannya dalam kilometer. Ya. Dan arahnya, perhatikan berdasarkan vektor resultan arahnya ke barat daya. Nah, perhatikan ini angkanya ketika kita hitung ini cukup besar. Jadi ketika kita menghitung tanpa menggunakan kalkulator maka agak sedikit ribet. Dengan demikian maka saya sedikit memberikan tips, ya, bahwa angka-angka Pitagoras itu dasarnya ada beberapa pola. Pola yang kita pernah belajar di SMP, ya, yaitu 3, 4, 5, 6, 8, 10. Nah, 6, 8, 10 ini misalkan bukan pola tersendiri. Jadi 6, 8, 10 itu merupakan kelanjutan dari 3, 4, 5, yaitu kelipatan 2. Jadi 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, dan 2 kali 5, 10. Jadi dasarnya adalah 3, 4, dan 5. Kemudian pola yang berikut adalah 12, 5, hasilnya 13. Ya, maka untuk lanjutan dari angka-angka Pitagoras tinggal kelipatan 2, kelipatan 3, dan seterusnya. Dan pola yang berikutnya yaitu 15, 8, hasilnya 17. Maka kelipatannya adalah 15 kelipatan 2, 30, kemudian 8 kelipatan 2, 16, maka hasilnya 17.
kelipatan 2, 34. Nah, sekarang jadi R kuadrat sama dengan 30 kuadrat tambah 16 kuadrat ini bisa kita buatkan menjadi R kuadrat sama dengan kelipatan 2. Jadi 2 kali 15 dikuadratkan tambah dengan 2 kali 8 dikuadratkan. Jadi ini kelipatan 2, sehingga 15 dengan 8 ini merupakan pasangan angka Pitagoras yang hasilnya 17. Dengan demikian maka hasilnya juga dikalikan dengan 2, yaitu 17 kali 2 dapat 34. Oke ya, ini sedikit tips. Oke, dengan demikian maka soal 13 sudah kita kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ingatkan jangan lupa subscribe. Nah, kita akan berjumpa lagi pada pembahasan soal vektor lainnya. Oke, terima kasih.